Baik, terima kasih Samela. Ya Ibu, sama-sama. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek daftar hadir dulu ya. Kita lihat apakah hadir semua hari ini. Eka, Hanifah, Febriani Hadir. Eka sehat? Sehat alhamdulillah. Oke. Redita Azalia? Hadir Ibu. Redita sehat? Sehat Ibu. Sehat? Hadir Ibu. Oke, Salsa juga Ginanjar? Suka Ibu. Salsa sehat? Raihana Utamina? Hadir Ibu. Hana kedinginan? Iya Bu dingin. Jaketnya udah dipakai kalau kedinginan. Terima kasih Bu. Oke, Samela? Hadir Ibu. Oke, jangan minum obat ya nanti Samela. Iya Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kayaknya ada yang kurang nih dari kelasnya. Apa? Ada yang tahu nggak? Kak? Iya Ada Ibu. tahu? Papan tulisnya bisa dilihat? Bisa. Oke, Bisa Ibu. bisa. Papan tulisnya masih ada tulisannya? Terima kasih. Ini harus belajar apa tadi ya? Belajar PKM Ibu. Belajar PKM tadi? Iya. Oke. Salsa Ibu boleh minta tolong untuk hapus papan tulisnya? Boleh Ibu. Ya Allah, saya nggak mau kayak gitu ya loh. Makanya saya tuh mau. Ya, bisa kamu kerja kayak apa nih? Iya. Dan saya mau tujuan saya deh. Oke. Baik. Terima kasih Salsa sudah membantu Ibu menghapus papan tulisnya. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pembelajaran hari ini kenapa? Bisa dibaca di TV-nya. Dalam iklan komersial minggu lalu, Ibu udah pernah membahas loh mengenai iklan dan juga iklan komersial. Ada yang masih ingat nggak kalau iklan komersial itu iklan yang kayak gimana sih? Ada yang masih ingat? Mengenai iklan komersial? Iklan jual-jualan Bu. Iklan buat jualan, benar. Mereka mau jawab apa tadi iklan komersial? Udah dijawab Bu. Oke, sama aja? Ya Bu. Oke, terima kasih ya Eka. Terima kasih Samela. Ya Bu. Benar, jadi kalau misalnya iklan komersial itu adalah iklan yang untuk jualan, iklan yang digunakan untuk menawarkan barang atau Jasa. jasa.
iklan komersial adalah sebuah pesan yang disebarkan kepada halayak umum dengan tujuan untuk memperkenalkan produk atau jasa baru maupun meningkatkan penjualan produk atau jasa yang sudah ada. Panjang banget ya. Ada yang bisa bantu ibu nggak menemukan kata yang kayaknya kalau misalnya kata itu hilang, maknanya itu jadi hilang deh ibu. Kira-kira kata kuncinya yang mana? Tahu nggak? Memperkenalkan. Yang ini memperkenalkan. Satu, memperkenalkan dari karya kita. Yang lain? Setelah memperkenalkan apa lagi tuh? Meningkatkan apa? Penjualan. Meningkatkan penjualan. Oke, kemudian tujuannya iklan komersial itu untuk siapa? Untuk halayak umum. Jadi ada tiga kata kunci dari iklan komersial. Yang pertama, iklan komersial itu digunakan untuk memperkenalkan. Yang kedua, iklan komersial digunakan untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, iklan komersial ditujukan untuk halayak umum. Benar. Sudah paham sampai di sini mengenai pengertian dari iklan komersial? Sudah. Ada lagi iklan apa? Susu apa? SGM. Susu SGM. Siapa yang kecil yang minum susu SGM? Saya anak SGM. Oke. Anak SGM. Apa sih tagline-nya kalau SGM? Oke, pesan iklan komersial. Iklan komersial itu punya 4 pesan yang biasanya ada di dalam iklan. Oke. Yang pertama itu informasi itu seputar siapa pembuatnya. Kemarin itu udah pernah dibahas mengenai sumber, benar? Mengenai sumber. Siapa sih yang membuat SGM? Siapa sih pembuat susu ini? Sini. Kemudian yang kedua, ini ada mengenai produk. Ada di sini gambarnya. Oh, ini kayaknya kurang besar ya. Ini kita cari yang lain. Kita cari gambar yang lain ya. Produk. Jadi di pesan dalam iklan komersial itu pasti ada produknya, baik barang maupun jasa. Kemudian yang ketiga ada keunggulan produk. Di sini ada pesan nomor 1. Soya pilihan Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada konsumen. SGM ini siapa? Anak-anak. Ada gambar konsumennya? Ada. Nah, itu adalah 4 pesan yang ada di dalam iklan komersial. Kalau ditanya lagi, ibu kemarin kan untuk unsur-unsur di dalam iklan itu tidak semuanya harus ada. Kalau misalnya di iklan komersial ini, apa 4 pesan itu harus ada? Jawabannya, 4 pesan iklan komersial itu pasti ada, tetapi seperti kemarin bisa jadi tidak disebutkan secara eksplisit, bisa jadi disebutkan atau dijelaskan secara implisit. Atau kadang memang sengaja tidak dituliskan, tetapi pasti dari keempat pesan dalam iklan komersial itu pasti ada di dalam iklan komersial. Jadi kayak salah satunya, bukan salah satunya, 2 di antara 4 itu pasti ada, atau 3 di antara 4 pasti ada, atau bahkan ada 4-4-nya. Ini ada gambar iklan. Yang di sebelah kanan sendiri itu iklan apa? Yakult. Kalau Yakult tagline-nya apa? Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Iya, benar. Kita cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Terus tadi kan di sini ada pesan, ada pembuat. Kira-kira tadi kita ada 4 ya? Ada konsumen. Ada apa aja? 4 tadi ada mesti kan? Konsumen, keunggulan, produk, yang terakhir sumber atau apa?
yang selanjutnya. Ini ada gambar kan? TikTok. Ada yang bisa bantu ibu nggak maju ke depan terus nunjukin? Ini gambar produknya bu. Gitu. Ada yang bisa bantu ibu? Oh. Ada yang bisa bantu ibu kasih tunjuk yang mana gambar produknya? Yang mana? Yang gambar TikTok itu. Gambar TikTok di tengah-tengah itu. Iya. Itu gambar produknya benar. Keuntungannya gimana? Kok nggak ada tulisan keuntungannya? Kalau ini tulisannya apa? Aku baru tahu ternyata Ini goreng. Sekarang ada yang renyah kayak gini. Kok mie goreng ada renyah kayak gini? Soalnya ini TikToknya rasa mie goreng. Jadi dia ngasih tahu keunggulannya kalau misalnya TikTok ini mie goreng itu bisa dimakan dalam bentuk TikTok. TikTok rasa mie goreng itu enak. Jadi ini adalah bentuk dari keunggulan produk. Jadi keunggulan produk itu nggak harus bilang produknya bagus, produknya enak, bukan harus bilang kayak gitu. Tapi di dalam kalimat-kalimat yang implisit tapi menjelaskan kalau misalnya ini tuh enak loh. Kamu tuh harus cobain kayak gitu. Paham? Oke, kita lihat masih ada lagi nggak ya? Sudah habis. Ada yang ingin ditanyakan nggak dari yang ibu jelaskan tadi? Tidak ada, sudah jelas semua. Cukup? Kalau misalnya sudah cukup, ada yang bisa bantu ibu nggak? Ngasih apa ya? Ngasih ulasan. Kira-kira tadi kita belajar mengenai apa aja sih? Ada yang bisa bantu ibu? Ini tadi kan ada kata kuncinya tuh mengenai iklan komersial. Ada 3 kata kuncinya. Ada yang bisa bantu ibu untuk ngasih ulasan mengenai pelajaran ini? Silakan Samela. Saya mau mengulas kembali mengenai materi iklan komersial. Tadi kan sudah dijelaskan ada 3 poin ya Bu ya, bahwa iklan komersial itu memperkenalkan produk kepada halayak umum dengan tujuannya itu meningkatkan penjualan serta iklan komersial ini ditujukan kepada halayak umum Bu, seperti itu. Benar sekali Samela. Tepuk tangan Samela. Ada yang berani lagi kasih ulasan untuk mengenai tadi yang kedua ada pesan iklan komersial. Ada yang bisa bantu ibu? Ada yang bisa bantu ibu? Atau ada yang mau nunjukin nih pesan iklan komersial di sini? Ayo. Ada apa aja di dalam pesan iklan komersial? Tadi pesan iklan komersial ada berapa? Ada berapa? Pesan di dalam iklan komersial ada berapa? Yang pertama ada informasi atau bisa juga disebut ada dari sumber. Informasi, sumber atau asal bisa juga terserah gimana orang menyebutkannya. Yang kedua itu ada produk. Yang ketiga itu ada keunggulan. Yang terakhir itu konsumen. Kalau misalnya di dalam iklan Yakult tadi bentuk keunggulannya yang mana kita? Keunggulannya yang mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri baik. Iya, bagus kita. Ulang kayak kita. Nah, keunggulannya di situ mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri baik. Jadi udah paham ya mengenai yang terakhir ini pesan iklan komersial, sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau misalnya sudah paham, setelah ini ibu mau minta anak-anak untuk mencari satu contoh iklan komersial, kemudian diidentifikasi yang mana sih pesannya, yang mana sih informasi seputar siapa yang membuat atau tadi sumbernya. Kemudian diidentifikasi apa sih produk yang diiklankan dalam iklan komersial tersebut. Kemudian diidentifikasi lagi dalam iklan tersebut yang mana keunggulan dari produk tersebut. Kemudian
diidentifikasi mengenai konsumen. Siapa sih konsumen yang dituju dari iklan komersial tersebut? Bisa dipahami tugas dari Ibu? Bisa, Ibu. Baik, untuk tugasnya nanti Ibu tunggu ini kan pukul oke, Ibu tunggu besok ya pukul 9, bisa? Bisa, Ibu. Baik. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan materi dari Ibu tadi. Terima kasih juga sudah berpartisipasi dengan aktif dalam pembelajaran kali ini. Ibu berharap semoga pembelajaran kali ini bisa diterima dengan baik dan bisa berguna untuk kedepannya. Oke, tadi yang sudah memimpin doa sampailah. Sekarang Ibu minta tolong Regita untuk pimpin doa untuk kelas. Silakan Regita. Baik, Ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita semua berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Regita. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali. Jangan lupa besok tugasnya di pukul berapa? 9. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Hanifah Febriani selaku observasi lisan dari Saudara Siti Nur Azizah. Di sini saya akan melakukan observasi lisan untuk keterampilan ketiga. Saudara Siti Azizah menggunakan penguatan verbal berupa kata-kata dan juga kalimat. Kata-kata yang digunakan oleh Siti Nur Azizah seperti bagus, benar, dan juga bagus sekali. Untuk kalimat yang digunakan oleh Siti Nur Azizah yaitu bagus sekali, keren, dan yang lainnya. Lalu Siti Nur Azizah juga menggunakan penguatan nonverbal seperti penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Di sini Siti Nur Azizah juga menggunakan penguatan dengan dengan mendekati siswa. Lalu juga memberikan penguatan penuh dan penguatan tidak penuh. Siti Nur Azizah juga menggunakan penguatan kepada pribadi siswa tertentu, juga memberikan penguatan dengan segera. Lalu juga Siti Nur Azizah menggunakan penguatan dengan variasi. Nah, Siti Nur Azizah juga menggunakan prinsip yaitu kehangatan dan keantusiasan yang bermakna, serta Siti Nur Azizah juga menghindari penggunaan respon yang negatif. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.